Pemirsa, inilah pemandangan yang sangat jarang sekali Anda saksikan. Sejumlah artis seperti Roy Martin, Indro Warkop, Dorce Gamalama, Komeng, Jimmy Gideon, Ratna Listi, dan Pangky Suwito yang biasanya tampil menghibur di layar televisi, Kamis 29 November lalu bersama-sama dengan komunitas pertelevisian dan radio di tanah air dengan penuh semangat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Mereka menolak disahkannya rancangan undang-undang atau RUU penyiaran menjadi undang-undang. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti Indonesia. Namun sebelumnya, saya informasikan kalau Anda masih dapat terus mengikuti kuis polling Cek dari Cek minggu ini. Dan pertanyaannya adalah, siapakah artis wanita paling oke di tahun 2002 ini? Ikuti polling ini melalui premium call 0809 111 6666 dan dapatkan hadiah 5 buah handphone serta souvenir oke dari Sophie Martin. Jadi tetaplah bersama kami selama 30 menit ke depan karena sederet informasi menarik telah dipersiapkan untuk Anda. Kini langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Di awal hubungan cinta mereka banyak pihak yang meragukan. Tetapi setelah melewati liku-liku panjang, akhirnya cinta pasangan Bucek Depp dan Yunik Priscilla berlabuh juga di ranjang pengantin. Kini mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 7 bulan bernama Arla Arliani Muchtar. Sejumlah artis bersama beberapa kalangan praktisi televisi turun ke jalan menentang pengesahan rencana undang-undang penyiaran di gedung MPR DPR pada Kamis Jumat 29 November lalu. Supomo Prono, suami dari Ike Supomo, novelis yang sukses dengan karyanya yang berjudul Kabut Sutra Ungu, berpulang ke Rahmatullah pada Jumat malam kemarin. Penculikan dan penyekapan yang dialaminya melahirkan berita yang cukup menyudutkan bagi bintang sinetron ABG Zaskia. Disebut-sebut kedua orang tuanya menggadaikan dirinya dan kakaknya untuk jaminan pelunasan hutang. Tetapi hal itu tidak menyurutkan cinta Faisal terhadap Zaskia. Pemirsa, kisah cinta pasangan Bucek Depp dan Yunik Priscilla cukup penuh gejolak. Sila sempat diberitakan menjadi orang ketiga penyebab perceraian Bucek Depp dengan penyanyi Titi DJ. Selain itu, perbedaan prinsip hidup sempat pula membuat cinta mereka terkatung-katung untuk menuju pelaminan. Namun semua itu terlewati sudah. Kini Bucek dan Sila tengah merajut rencana hidupnya untuk masa depan, terutama dalam hal membesarkan putrinya yang cantik, Arla Airlani Muchtar. Pemirsa, pernikahan pasangan artis memang seringkali mengundang masalah. Pasalnya bisa jadi karena keduanya adalah public figure yang secara tidak langsung menjadi milik masyarakat. Hal tersebut sempat terjadi pada mantan suami istri Bucek Depp dan Titi Dwi Jayanti beberapa tahun silam. Kehadiran Yunik Priscilla di antara kehidupan rumah tangga mereka pada awalnya sempat ditanggapi miring. Bahkan belakangan Sila diisukan sebagai Will dari Bucek Depp. Namun bersama jalannya waktu dan setelah Bucek Depp resmi bercerai dari Titi DJ, Sila kian menunjukkan cinta sejatinya terhadap Bucek. Status Bucek yang kembali lajang memberi peluang pada mereka untuk lebih leluasa membina hubungan. Lalu apa yang melandasi keputusan mereka untuk tetap menikah meski dengan keyakinan berbeda? Pengertian. Pengertian dalam arti kata ya dengan kondisi gue gitu loh. Kondisi gue duda ya gitu. Terus akhirnya sempat kemarin-kemarin dia di-blame sama semua orang gitu loh. Berat buat Silanya sebenarnya karena sebenarnya bukan salah dia sama sekali gitu. Cuman akhirnya orang terbentuk kayak gitu. Itu membutuhkan satu pengertian yang sangat besar gitu yang gue rasa kalau dia nggak punya pengertian sangat besar nggak akan sanggup. Berawal dari pertemuan demi pertemuan, hubungan keduanya kemudian menjadi lebih dekat. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya Bucek dan Sila menikah. Namun status Bucek yang masih resmi menjadi suami Titi DJ segera menghadang. Bucek diisukan berselingkuh dan Sila dianggap sebagai pengganggu rumah tangga orang lain. Cuman satu yang mungkin saya bukan komplain tapi menyayangkan gitu bahwa berita-berita selama ini semua memblaming Sila gitu sebagai penyebab retak rumah tangga saya gitu. Padahal bukan sama sekali karena itu adalah masalah saya sebenarnya gitu dengan Titi gitu. Cuman sangat saya sayangkan bahwa kok Sila yang dikambing hitamin karena sebenarnya dia nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Ya akhirnya gue yang kena gitu loh, tapi ya nggak apa-apa juga sih karena saya tahu kondisinya kayak apa. Ya itu dia ajaran orang tua saya bahwa apapun yang kamu ambil resikonya kamu tanggung sendiri, ya saya tanggung sendiri tanpa harus mengeluh.
Kendati akhirnya Bucek resmi bercerai dengan Titi, namun batu sandung lainnya muncul kembali. Perbedaan keyakinan membuat pihak keluarga Bucek maupun Sila ikut bereaksi. Namun baik Bucek maupun Sila sepakat untuk tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan prinsip hidup tersebut. Justru secara demokratis keduanya mencoba menghormati keyakinan masing-masing tanpa ingin saling mempengaruhi. Kita dari awal sudah berprinsip bahwa kita akan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Itu aja. Dan nggak ada yang salah dengan itu, jadi nggak ada yang harus mengalah. Kenapa harus mengalah? Kita menganggap semuanya benar kok. Nah selebihnya kan kita punya kelebihan yang orang lain nggak punya, karena saat lebaran dia ikut ngerayain, saat Natalan gue ikut ngerayain. Sejauh ini Bucek dan Sila telah berhasil membuktikan bahwa beda agama tidak menghalangi keinginan mereka untuk membentuk sebuah rumah tangga yang serasi dan harmonis. Terlebih ketika anak pertama mereka Arla Airlani Mohtal lahir. Kehadiran Arla kini menjadi tumpuan harapan dan masa depan pasangan Bucek Sila dalam membina rumah tangga. Pasti semua orang tua menganggap bahwa anak adalah segala-galanya gitu. Dan ingin berbuat yang terbaik untuk anak. Ya, tapi kita sih Ya kita lakukan yang terbaik lah buat anak yang pasti ya. Nggak tahu kriterianya gimana, tapi kita berdua selalu lakukan yang terbaik untuk Arla. Bagi Bucek dan Sila, pengalaman masa lalu adalah pelajaran yang sangat berharga. Banyak hikmah yang bisa diambil dari sana yang kemudian akan diterapkan di kehidupan mereka selanjutnya. Gue jalanin hidup gue apa adanya aja, ke depan, nggak lihat ke belakang. Ya sampai hari ini sih fine-fine aja ya. Jadi sejauh ini sih kita berdua, karena kita dua-duanya orangnya easy going, jadi ya udah kita jalanin aja tanpa banyak komitmen macam-macam, tanpa banyak peraturan macam-macam. Kita berdua jalanin berdasarkan rasa percaya itu aja. Jadi nggak banyak beban lah. Pemirsa, berikut ini liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, inilah pemandangan yang sangat jarang sekali Anda saksikan. Sejumlah artis seperti Roy Martin, Indro Warkop, Dorce Gamalama, Komeng, Jimmy Gideon, Ratna Listi, dan Pangky Suwito yang biasanya tampil menghibur di layar televisi, Kamis 29 November lalu bersama-sama dengan komunitas pertelevisian dan radio di tanah air dengan penuh semangat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Mereka menolak disahkannya rancangan undang-undang atau RUU penyiaran menjadi undang-undang oleh DPR MPR. Lepas saya dari artis atau bukan artis, bahwa itu sebuah proses pembodohan rakyat. Bagaimana mungkin sekarang satelit Palapa itu dibikin tahun 74 atau tahun 7 dengan biaya begitu mahal waktu itu, karena itu untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Tiba-tiba sekarang tahun 2000 hampir 2003 seluruh dunia ini mau bersatu, isunya globalisasi, bahwa sebuah kejadian di Kutub Utara sama dengan sekarang kita pun tahu. Kok tiba-tiba ada sebuah pemikiran bodoh bahwa harus ke daerah? Saya nggak ngerti kalau itu tetap diteruskan. Dari pagi Jimmy datang di sini jam 8:30 ya. Kalau hak Jimmy udah dibatasin, kreativitas Jimmy udah dibatasin, ya namanya ekspresi kita udah dibatasin. Apakah yang di dalam juga mau pendapatannya dibatasin? Gitu. Nah, kita hidup udah pusing, bapak-bapak udah bikin pusing rakyat. Jadi salah satu hiburannya adalah nonton TV. Tapi ternyata TV juga dibikin pusing. Sekarang mau nonton apa lagi? Nonton kebakaran. Selain para artis, para insan pers yang biasanya melakukan peliputan aksi unjuk rasa, kali ini melakukan aksi unjuk rasa menolak keras disahkannya RUU penyiaran. Mereka yang masing-masing mewakili stasiun televisinya itu menolak keras disahkannya RUU penyiaran karena sejumlah pasalnya sangat kontroversial dan sangat mengancam hak publik dan eksistensi televisi swasta di kemudian hari. Kita nggak akan ngomong bahwa ini kepentingan kami, TV-TV swasta. Kita nggak akan menjadikan ini menjadi rengekan anak-anak TV swasta nasional yang katanya siarannya akan dibatasi. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah bahwa kenikmatan atau hak rakyat, bukan hanya di kota, tapi di kota-kota kecil akan dilibas, akan ditindas. Mereka tidak akan lagi menikmati menu yang selama ini yang lezat yang mereka nikmati. Mereka hanya disodorkan pilihan yang belum pasti bisa menggantikan peran kita yang selama ini mereka nikmati di daerah-daerah. Itu yang kita concern. Meskipun akhirnya DPR mensahkan RUU penyiaran itu menjadi undang-undang, para artis dan insan pertelevisian ternyata masih berharap agar pansus RUU penyiaran yang diketuai oleh AM Fatwa itu meninjau kembali RUU penyiaran. Kalau misalnya berhasil ini ditangguhkan,
kita duduk sama-sama lagi, setiap kepentingan diakomodir, tidak ada kepentingan jangka pendek, sudah pasti akan ada RUU penyiaran yang jauh lebih baik gitu loh. Tapi kalau kita berharap dengan yang ini, you can kiss goodbye deh. Sebagaimana dikatakan Pak Dimyati dan dari referensi yang saya baca.